Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kakak mau menjelaskan ke kalian untuk sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi untuk anak muda kayak kalian ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk. Nama kakak dari sini dari prodi ekonomi syariah kelas A. Kalau kalian namanya siapa? Kamu namanya siapa? Nadia. Kalau kamu? Adina. Kalau kamu? Bintang. Kamu? Putra. Satunya? Sekarang kita mulai di materi pertama. Materi pertama yaitu kekayaan Indonesia. Kita akan bahas kekayaan negara kita yang sebenarnya itu luar biasa ya. Yang pertama itu tentang garis sejarah Indonesia. Indonesia itu punya garis sejarah yang panjang banget, dari mulai perjanjian kerajaan dulu sampai di masa penjajahan negara Belanda dan Jepang. Kalian tahu kan dulu negara kita dijajah? Negara kita itu merdeka itu, kemerdekaan negara kita itu hasilnya itu karena diperjuangkan oleh para pejuang di negara kita. Beda sama negara-negara lain yang kemerdekaannya itu dikasih istilahnya hadiah atau pemberian gitu ya dari negara-negara yang menjajah mereka. Nah, karena kemerdekaan negara kita ini diperjuangkan, itu bisa menjadi modal bagi negara kita karena menjadikan negara kita itu sebuah negara yang independen. Jadi tidak berpihak pada negara manapun dan jadi independen ya. Lalu selanjutnya itu letak strategis Indonesia. Letak strategis Indonesia itu letaknya strategis karena terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Ini memungkinkan Indonesia itu untuk menjadi persimpangan lalu lintas laut maupun udara. Selanjutnya ada di kekayaan sumber daya alamnya. Kekayaan sumber daya alam itu sangat beraneka ragam ya, dari mulai flora dan fauna. Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang terbesar kedua setelah negara Brazil. Indonesia punya 40.000 hewan dan ikan, lalu juga punya 25.000 spesies tumbuhan dan 40%-nya itu endemik atau asli Indonesia. Nah, dengan kekayaan negara flora dan fauna itu bisa menjadi nilai uang untuk negara kita. Contohnya itu kayak Pulau Komodo dan Bunga Leslie itu kan cuma ada di Indonesia ya. Jadi itu bisa menjadi daya tarik wisatawan luar buat datang ke Indonesia. Jadi itu tentu bisa menjadi uang juga buat negara kita. Lalu potensi maritimnya, Indonesia itu punya nilai ekonomi dari 11 sektor maritim. Potensi ekonomisnya itu mencapai sampai dengan 1,5 triliun US dollar atau 22,500 triliun per tahun. Bisa dibayangin ya kalau dimanfaatkan secara maksimal bakal kayak apa Indonesia kita ini ya. Bakal jadi negara maju nggak sih kalau bisa memanfaatkan kekayaan yang banyak banget ini secara maksimal. Lalu ada kekayaan sumber daya manusia dan kekayaan budaya. Materi selanjutnya itu realita Indonesia. Dengan keragaman budaya dan kekayaan yang sangat luar biasa tadi, realita di Indonesia itu sangat berbanding terbalik. Kita lihat di sini perekonomian pendapatan per kapita Indonesia hanya 7,5% dari Singapura, meski Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah seperti yang kita bahas tadi ya. Lalu kita lihat di kemiskinan, 9,71% penduduk atau 26,50 jiwa itu hidup di bawah garis kemiskinan. Ini semangat ya mereka. Lalu di kesehatan, 27 dari 100 penduduk mengalami keluhan kesehatan. Lalu tingkat pengangguran negara kita itu juga tinggi. Tingkat penganggurannya lebih tinggi dibanding Vietnam, meski memiliki potensi yang lebih besar. Walaupun kita memiliki negara kita itu lebih potensial dari Vietnam, tapi nyatanya itu pengangguran di negara kita itu lebih tinggi dari Vietnam. Nah, lalu kita bayangkan
Data korupsi di tahun 2020 di Indonesia, kasus korupsinya itu sepanjang tahun 2020 Indonesia itu tercatat terjadi 444 korupsi dengan kerugian negara mencapai 18,6 triliun. Kalian pernah lihat nggak uang 18,6 triliun? Betapa banyaknya uang itu, dan misal di Indonesia nggak ada korupsi, kita bisa ada potensi pemanfaatan uang korupsi itu yang 18,6 triliun itu bisa menjadi penurunan kemiskinan dan pengangguran. Misalnya dana 16 triliun tadi digunakan untuk membuka usaha mikro bagi 33,72 juta orang. Misalnya per orang itu dikasih modal 2 juta, itu bisa menurunkan kemiskinan hingga 14,1%. Lalu jika uang korupsi yang 18,6 miliar tadi digunakan untuk membangun rumah sakit tipe A yang bagus, dengan biayanya rumah sakit itu 110 miliar, kita itu di Indonesia bisa membangun sekitar 168 rumah sakit. Kalau misalnya uang ini tidak dikorupsi, bisa lihat ya betapa jahatnya sih orang-orang yang korupsi ini. Uang segini banyak cuma mereka salah gunakan buat kepentingan pribadi mereka sendiri. Padahal kalau nggak dikorupsi bisa lumayan banget kan, bisa mensejahterakan kesehatan, kemiskinan juga turun, pengangguran juga turun. Lalu dari tadi kita bahas korupsi, kalian tahu nggak korupsi itu apa sebenarnya? Yang tahu? Ada yang tahu nggak korupsi itu apa? Ada yang tahu nggak korupsi itu apa? Korupsi apa tuh? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Coba kita jelasin ya. Korupsi itu ada dua pengertian. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut teori. Kalau menurut bahasa, korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata corruptio atau corruptus yang artinya membusukkan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Lalu menurut hukum, dijelaskan dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi secara garis besar adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan seperti penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau operasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Korupsi itu dikelompokkan jadi 7 bagian yang biasanya itu disebut 7 tipikal tindak pidana korupsi. Yang pertama ada merugikan keuangan negara, lalu suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, lalu yang terakhir gratifikasi. Nah, contoh-contohnya dari tipikal ini, yang pertama merugikan keuangan negara. Misalnya di sekolah kalian ada kalian yang dapat beasiswa, lalu uang beasiswanya itu bukannya dipakai buat bayar sekolah, beli seragam dan lain-lain, itu malah dipakai buat fire sendiri. Nah, teman kalian itu termasuk dalam 7 tipikal ini, dia bisa disebut koruptor nih, dengan masuk ke dalam kategori merugikan keuangan negara. Lalu yang suap menyuap, contohnya tuh kayak misal kalian lagi ujian, terus teman kalian tuh tahu nih kalian nyontek, terus kalian dong panik, gimana ya kalau dibawa gimana ya? Kalian bilang aku kasih segini juga, jangan dulu. Nah, kalian juga bisa tuh masuk ke dalam tindak pidana korupsi, yaitu suap menyuap. Lalu penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan itu contohnya ada yang OSIS nggak di sini? Ada.
buat ini, tapi ternyata misal kalian tuh ada dana 20 juta, tapi kenyataannya tuh dipakainya tuh cuma 15, yang 5 jutanya masih ada dibagi. Nah itu namanya penggelapan dalam jabatan atau pemanfaatan jabatan buat kepentingan pribadi, nggak boleh ya. Lalu pemerasan, pemerasan itu contohnya misalnya kalian punya rahasia kalian yang penting menurut dia, nggak boleh sampai orang lain tahu. Kalian akan dia kalau kamu nggak mau rahasia kamu terbongkar, kamu harus transfer aku setelah 100.000 tiap hari gitu misalnya. Itu termasuk pemerasan berbaik. Lalu perbuatan curang. Perbuatan curang ini yang sering banget nih kalian lakukan pasti. Pernah ada nyontek dari kelas. Nah itu nggak boleh loh sebenarnya, nyontek di dalam kelas itu termasuk perbuatan curang dan masuk di delik juga. Lalu contoh selanjutnya itu benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini juga contohnya kayak misalnya guru kalian sebagai OSIS itu nyari sound system ya, tapi harus diseleksi dulu yang bagus kemana. Tolong ya, kamu cari sound system yang bagus, tolong seleksi dulu yang mana. Tapi kalian punya saudara tukang sound system, jadi tanpa kalian seleksi kalian langsung ini gitu, ini aja, padahal itu saudara kalian. Nah itu namanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Lalu yang terakhir atau gratifikasi itu banyak juga sering melakukan, tapi tanpa kita sadari ternyata kita melakukan tindak pidana korupsi. Itu contohnya kalau hari Buruh itu ya, biasanya kan murid-murid kasih hadiah apa gitu. Nah itu sebenarnya dia nggak boleh sih, itu masuk ke dalam gratifikasi. Gratifikasi itu kita kasih hadiah ke seseorang. Sebenarnya PNS itu nggak boleh menerima hadiah pasal lebaran itu nggak boleh PNS itu, karena itu masuk gratifikasi. Kenapa nggak boleh? Karena aturan PNS semua pegawai negara itu tuh nggak boleh menerima hadiah apapun dari siapapun termasuk pasal lebaran. Mereka nggak boleh, kalau ketahuan ya mereka bisa kena masalah hukum gitu sebenarnya. Tapi masyarakat kita banyak yang belum tahu gitu gitu ya. Mereka nggak punya pengetahuan. Nah selanjutnya faktor-faktor penyebab korupsi itu dibagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu seperti sikap amat, gaya konsumtif, lemah moral, kurangnya pemahaman tentang korupsi. Lalu faktor eksternalnya itu ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, dan aspek organisasi. Nah ini dampak masif korupsi. Korupsi yang kita lakukan di negara ini, yang para pejabat ini lakukan itu bisa berdampak di beberapa bidang. Maksudnya bahkan ada di bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang hukum, bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, bidang lingkungan, bidang ketahanan budaya, dan dampak terhadap demokrasi. Nah ini nilai-nilai integritas. Nilai-nilai integritas itu nilai-nilai yang harus kita terapkan di diri kita supaya kita yang punya integritas ya. Kalian bisa dikatakan berintegritas kalau kalian bisa menerapkan 9 poin ini. Yang pertama jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Dan ini ada 3 contoh tokoh yang berintegritas. Ada yang kenal nggak? Yang pertama nih, yang ini tuh Bapak Baharudin Topa. Bapak biasanya itu Bapak ini tuh adalah jaksa agung RI sekaligus Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan pada tahun 2001. Dia berintegritas karena memiliki sikap berani dan jujur. Lalu yang kedua ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini pemimpin Jogja sejak tahun 1940. Dia berintegritas
kalian sebagai siswa SMA ya, bisa dimulai dari diri sendiri, bisa dengan bersikap jujur, kalau berani kalau ada yang berbuat curang di sekitar kalian. Gak usah takut kalau kalian melihat kecurangan atau melihat ketidakadilan, kalian harus bersikap berani dan melawan kesalahan itu gitu ya. Bisa dimulai dari hal kecil banget tuh yang nggak nyontek itu kalau ujian ya, biar ada tumbuh integritas lah dalam diri kita. Udah, makanya ada yang mau ditanyain apa-apa? Udah, ada yang nanya? Enggak. Akbar mau nanya? Nanya apa Akbar? Nanya apa Akbar? Dan